Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak kekasih rohani kami yang ada di Betania Blessing di Pasar Baru, Jambi, serta seluruh jemaat keluarga Emat Rajani Kota Bontang dan semua anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya dalam kehidupan kita, dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus bukanlah satu hal yang kebetulan. Kenapa? Sebab Roh Kudus telah ada dalam diri saudara untuk membuat lidah dan hati kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian Roh Kudus menaruh tujuan Allah dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya bahwa tujuan Allah dalam kehidupan setiap kita itu tidaklah mudah untuk diketahui dan untuk dituju. Kenapa demikian? Sebab ada banyak orang yang punya persepsi yang salah tentang tujuan Allah dalam hidupnya. Ada yang berpikir saya menjadi Kristen supaya diberkati, supaya sembuh dari sakit, ya supaya masuk surga dan segala macam. Tapi sebetulnya tujuan Allah dalam hidup kita itu harus dikenali. Sekalipun saya tahu itu juga susah untuk dituju kalau Anda tidak mau melakukannya atau tidak rela untuk mencapainya. Apa tujuan Allah dalam hidup saudara? Tujuan Allah dalam hidup kita adalah menjadi seperti Kristus. Karena itu bagian kerinduan Roh Kudus dalam hidup kita supaya saudara dan saya betul-betul menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa menjadi seperti Kristus. Roh Kudus sekarang bekerja lembur siang dan malam untuk terus mengerjakan saudara melalui berbagai macam peristiwa, persoalan, masalah, pergumulan, untuk kita semua bisa berjalan bersama dengan Dia, kemudian mendapatkan pengertian dan akhirnya mengubahkan perilaku kita sehingga kita nggak salah reaksi dan punya sikap hati yang baik setiap kali ada persoalan. Berkat Tuhan pun yang diberikan Tuhan buat kita itu juga bisa menjadi cobaan. Ketika berkat membuat Anda makin cinta Tuhan, maka itu menjadi satu bagian yang menyukacitakan hati Tuhan. Tapi ketika engkau diberkati, justru engkau makin jauh daripada Tuhan, saya yakin itu berkat menjadi ujian bagi saudara. Itu makanya setiap kita harus belajar mengerti bagaimana kita jadi orang Kristen bisa mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Melalui segala masalah itu, tujuan Allah tidak pernah terbendung. Tetap kita bisa mencapai tujuan Allah, yaitu menjadi serupa seperti Kristus itu. Bisa lewat berkat, bisa lewat pergumulan atau masalah. Dua-duanya tidak bisa menghalangi saudara untuk mencapai tujuan Allah. Sekali lagi, tujuan Allah harus menjadi tujuan saudara. Jangan sampai kita punya tujuan sendiri yang tidak seperti Tuhan harapkan. Pengen kaya lah, pengen sukses, pengen terkenal, pengen viral dengan prestasi saudara, pengen terkenal. Itu semua tujuan yang fana. Tapi tujuan Allah dalam hidup kita adalah bagaimana saudara dan saya harus bisa menjadi serupa seperti Kristus dan memerintah dalam kerajaannya. Dan bagian ini yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menggenapkan tujuan Allah dalam hidup kita? Ternyata di Alkitab itu ada satu kegiatan, ya, suatu gaya hidup yang nilainya kekal, yang harus jadi milik kita. Kekal itu artinya dari zaman dulu dunia belum diciptakan, sampai sekarang, bahkan sampai nanti di masa kekekalan yang akan datang, gaya hidup itu akan tetap ada. Apakah itu? Yaitu gaya hidup seorang penyembah. Ternyata kita itu jadi orang percaya tidak bisa luput dari yang namanya penyembahan. Dan untuk memiliki penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus jadi seorang penyembah yang benar dulu. Karena Allah sejatinya tidak mencari penyembahan, tapi Dia mencari penyembahan. Setan yang mencari penyembahan. Walaupun maksudnya apa? Ya kalau setan itu mencari penyembahan, walaupun karaktermu bobrok, karakter kita rusak, sikap hati kita jahat, Anda berikan penyembahan dan sesajen kepadanya, diterima sama setan. Tapi kalau sama Tuhan nggak bisa. Bapak Ibu mau memberikan penyembahan sama Tuhan, harus disertai dengan sikap hati yang baik, berjubakan kekudusan. Makanya Yesus turun dari sorga, berinkarnasi menjadi manusia untuk memulihkan kekudusan saudara yang telah rusak oleh dosa itu. Dengan kekudusan itu harus kita jaga, supaya waktu engkau menyembah Tuhan, entah di gereja, entah di rumah, dimanapun Anda menyembah Tuhan, itu menjadi sebuah dasar perjanjian dengan adanya darah itu. Darah bicara tentang pertobatan dan pengampunan. Itu makanya harus jadi anak Tuhan yang suka menyembah. Tapi bukan yang asal menyembah. Jadi anak Tuhan yang suka menyembah dengan 3 dasar ini. Yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 3 dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini untuk kali yang pertama kata worship atau sembahyang itu ditulis Bapak Ibu ya. Bagaimana Abraham berjumpa dengan Sang Adonai atau Sang Pemilik hidup yaitu Allah kita. Dan dia diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sulung, yang dikasih itu kepada Tuhan. Kata sembahyang dalam bahasa Ibrani menggunakan kata saka.
tiarap ya dengan muka sampai ke tanah mengakui kedaulatan Sang Adonai. Itu adalah Saka. Jadi waktu Anda menyembah, penyembahan kita sebagai seorang penyembah yang benar harus mengakui ketuhanan, kepemilikan Kristus dalam hidup saudara. Dia memiliki bukan cuma uang saudara, bukan cuma harta saudara, tapi juga seluruh tubuh jiwa roh saudara. Itu milik Kristus, di mana dalam hidup kita ini kita bisa belajar mengerti bahwa ketika dia menjadi Adonai kita menyembah dia. Apa dasar buat kita menyembah? Sederhana, itu adalah hubungan. Sekali lagi hubungan. Dalam bahasa Yunani, proskuneo, to kiss, mencium. Jadi orang yang punya hubungan dekat saja yang bisa mencium. Ketika kau menyembah, kau sedang mencium Tuhan. Bahkan bisa dikatakan ekstrim dalam bahasa Yunani, menjilat tangan tuannya seperti seekor anjing. Nah, seperti itu. Jadi ketika engkau menghormati Tuhan dan engkau menyembah dia, kau sedang mencium Tuhan. Ada kedekatan dengan Tuhan. Gak mungkin kan Bapak Ibu mencium seseorang yang gak dekat. Misalnya, ayo nanti kita turun dari ruangan ini, kita ke parkiran, kita cium rame-rame satpam di bawah. Kan gak mungkin saudara ya. Karena engkau gak punya hubungan dengan dia. Tapi dengan Tuhan kita punya hubungan, kita bisa mencium. Makanya kita punya kedekatan dengan Tuhan. Hubungan itu membawa Anda mengerti 3 faktor ini. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan sebagai dasar menyembah kita, Anda harus jadi orang Kristen yang taat. Ketaatan, Bapak Ibu, itu adalah bagian yang mutlak dalam diri kita. Karena kekristenan tanpa ketaatan itu adalah nol. Anda menyembah Tuhan, tapi hatimu nggak diserahkan kepada Tuhan. Kalau kita menyembah kepada Tuhan, kita taat kepada Dia, maka penyembahan kita penyembahan yang berkenan. Buat apa kita menyembah ke gereja, tapi hatimu nggak punya ketaatan, nggak mau mengampuni, nggak mau ngasih perpuluhan, nggak mau peduli orang lain, nggak mengasihi pasangan Anda, punya kebencian, kemudian Anda melakukan apa yang Anda pandang baik oleh mata dan hatimu sendiri. Buat apa ibadat seperti itu? Makanya Tuhan bilang nanti akan tiba saatnya penyembah benar. Dan saya berdoa supaya itu ditemukan di Jemaat Pasar Baru Jambi dan di Clear Bontang. Orang-orang yang menyembah Tuhan dengan faktor ketaatan. Sekali lagi, kekristenan tanpa ketaatan itu nol besar. Itu makanya saudara harus belajar jadi orang Kristen yang taat. Yang takut akan Tuhan. Yang penyembahanmu berarti Abraham taat sama Tuhan. Dia diminta, tidak pakai nawar. Ya, jangan jadi orang Kristen yang suka berargumentasi, suka ngeyel, suka nyinyir sama Tuhan. Tinggalkan itu. Abraham nggak minta apa-apa, dia cuma minta berkenan di hati Tuhan. Makanya ketika dia diminta Ishak, dia serahkan. Dan dia tidak pernah nyinyir ataupun nawar sama Tuhan. Karena dia taat dengan Tuhan. Dan betul dia melakukan tepat seperti yang Allah minta kepada Abraham. Yang kedua adalah persembahan. Ulangan 16 ayat 16 bagian B dikatakan, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita sebuah persembahan Bapak Ibu. Persembahan itu ada 2 macam, jasmani dan rohani. Yang jasmani itu apa? Anda bisa membawa dalam bentuk persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan untuk misi, persembahan untuk hut gereja, untuk orang-orang yang tidak mampu, janda-janda miskin, orang-orang yang tidak mampu, itu persembahan yang Anda bawa. Tapi secara rohani, persembahan kita dikatakan apa? Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi jangan ke gereja, jangan menyembah Tuhan dengan tubuh yang bawa dosa. Tangan belum bertobat, suka nempeleng pasangan, lidah mulut belum bertobat, suka ngegosip, ya suka bikin asumsi sendiri lalu ngomongin orang, apalagi ngomongin pemimpin rohani. Dosa loh itu saudara. Anda ke gereja dengan mulut yang sama memuji Tuhan, tapi mulut kita gosipin orang, nyinyirin orang, itu tidak berkenan, percuma Bapak Ibu. Dan orang seperti itu harus tinggalkan dulu ibadahnya, bikin pendamaian dulu. Baca di Matius 5 ayat 23. Kalau engkau tidak berdiam dengan persembahan, ya cuma aku ingat suatu dari saudara, mungkin ada orang yang Anda lukai. Tinggalkan dulu, pergi berdamai dulu, baru Anda ibadah. Jadi jangan menyembah atau bikin konsep ibadah dengan konsep Anda sendiri. Harus dengan konsepnya Tuhan. Dan persembahan inilah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tubuh Anda dipersembahkan Tuhan. Anda belajar menyangkal diri dari dosa-dosa yang ada supaya tubuh Anda tetap terpelihara kesucian. Itu menarik sekali Bapak Ibu. Pakai hatimu untuk menyembah Tuhan. Itu persembahan yang kita bawa. Kalau Anda berikan persembahan dalam bentuk kolekte atau persepuluhan, bukan soal nominal, tapi soal kesetiaan. Dan persembahan itu bukan paksaan, tapi sejauh mana Anda rela untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah ucapan syukur. Ketika Ishak tanya, di manakah domba korban bakaran yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Abraham bilang, nanti Tuhan akan menyediakannya. Yaitu ada di ayat dan ayat ke-8. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Itu menarik sekali. Ini bicara tentang apa? Bahasa iman. Jadi ibadah saudara, penyembahan saudara di gereja, itu adalah bagian yang sangat terpenting. Sebuah kebaktian di gereja bukan mimbar jadi penting karena pembicaranya khotbah, bukan. Siapa dia, saudara? Ya, ibadah penting di gereja bukan karena ada sound system dan peralatan yang sangat bagus, juga bukan. Tapi ibadah di sebuah gereja itu sangat penting ketika ada umatnya yang menyembah Tuhan. Itu yang paling penting.
Dan bagian itu yang Tuhan cari ketika Anda menyembah, menyembahlah sungguh-sungguh. Pujilah Dia, menyembahnya dengan bahasa yang mengalir dari hatimu. Kreatif memuji pasangan Anda, seperti itu ya. Demikian juga Anda kreatif memuji Sang Kekasih hati Anda, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sembahlah Dia, Tuhan Engkau kreatif, Tuhan Engkau spektakuler. Jangan baku dan jangan dibuat-buat atau tradisional gitu ya, atau dengan tradisi. Tapi yang mengalir dari hati kecintaanmu dengan Tuhan. Sama seperti Anda merayu pasangan Anda. Itu bagian di mana Anda sampaikan kepada Tuhan suatu keadaan di mana ada satu aliran penyembahan bahasa iman yang Anda buat. Bahasa iman itu apa sih? Ucapan syukur. Tuhan Engkau baik, walaupun keadaan Anda sedang tidak baik, Anda mengucap syukur. Itu bahasa iman. Anda percaya bahwa Tuhan lewat penyembahanmu akan menyediakan apa yang kau perlu. Sekali lagi, Anda percaya dengan bahasa imanmu bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kau perlukan dalam penyembahanmu. Dia akan sediakan. Itu makanya Tuhan ngajak buat kita, miliki bahasa iman itu. Jangan ngeluh, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Tidak puas dengan apa yang terjadi lalu Anda protes dan komplain. Itu bukan ciri anak Tuhan yang suka menyembah. Tapi anak Tuhan yang suka mengomel. Mari belajar sama Tuhan. Hari ini Tuhan akan menyembah Engkau dengan hati tertuju kepadamu. Pola hidup kita adalah pola hidup yang menyembah dengan gaya kerajaan Allah, bukan dengan gaya duniawi. Itu makanya kalau Anda tidak suka menyembah Tuhan dari sekarang, saya khawatir nanti Anda nggak masuk surga. Kenapa demikian? Karena di surga itu kerjaan kita 24 jam itu menyembah Tuhan. Biasakan mulai sekarang Anda menyembah Tuhan. Tidak perlu disuruh oleh WL. Menyembahlah Tuhan. Tidak bergantung dengan situasi mau WL-nya pemimpinnya nggak bagus, musiknya nggak bagus, atau gedung gereja nggak bagus. Nyembah itu natural. Di rumah, di gereja, di mana saja Anda menyembah dengan satu konsep bahwa ketika saya menyembah, saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan hubungan itu punya 3 faktor, yaitu saya menjadi orang yang taat, saya selalu membawa persembahan, dan saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti punya bahasa iman, yaitu ucapan syukur. Segala kekurangan, kebutuhan saudara, ketika kamu mengucap syukur dalam penyembahanmu, kau sudah meyakini bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik bagi saudara. Selamat menjadi penyembah, doa saya dari saudara. Shalom, salam dari Kota Bontang. Haleluya.